Eagle Institute. Hai Smart Frenzy, ketemu lagi dengan saya Faiz dalam episode ketiga Eagle Institute Jabo 1. Untuk kali ini kita akan ngebahas tentang success story leader di cluster. Nah, untuk saat ini kita akan bertemu dengan satu-satunya wanita ASM di cluster Jabo 1. Hai Mbak Thalia. Halo Pak Faiz. Baik Pak Faiz. Nah, ini ngomong-ngomongin satu-satunya, gimana sih kok bisa menjadi seorang ASM sekarang? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak. Oh iya, perkenalkan dulu. Iya, nama saya Thalia Dewi Adrianita, saya biasa dipanggil Thalia dan kebetulan saya ASM Klaster 8 Jakarta Selatan dari Jabo 1 nih Pak. Oke. Kalau ditanya gimana saya jadi ASM sih sebenarnya faktor utamanya adalah rezeki ya Pak. Tapi ya seperti hoki ya? Nggak hoki juga Pak. Hoki. Karena rezeki harus diikuti dengan capability dong Pak. Oke, siap. Nah, jadi sebelumnya saya tuh ngikutin program MDP Pak. Dan saya masuk di 2020 akhir lah, Desember. Ya. Nah, saya harus ngelewatin proses probation dulu tuh Pak, 6 bulan. Habis bulan. itu saya masuk ke lolos jadi AST di klaster ini. Dan alhamdulillahnya Pak, sebelum 1 tahun saya udah dipromosiin jadi ASM. Oh gitu. Nah, kebetulan pada saat itu ya mungkin ASM-nya nggak langsung tiba-tiba jadi ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah dengan proses panjang lah Pak. Nah, apa yang saya lakuin di klaster ya kurang lebih ya saya bantuin ASM saya waktu itu Pak. Oh. Kan kita dibagi subklaster nih. Nah, Oke. saya bantu dong subklaster saya, angkanya harus sesuai dengan yang dia mau dan kebetulan ya alhamdulillahnya ada rezeki posisi kosong kemudian dipromosiin gitu sih Pak. Oh, tadi lumayan detail nih Bu Thalia. Nah, kalau misalkan waktu MDP itu apa sih yang dipelajarin? Kan prosesnya tuh pasti panjang ya, jadi Betul. MDP terus jadi ASC. Iya. Nah, itu proses-prosesnya apa yang pernah Bu Thalia lakuin? Ya berarti ini di luar rekrutmen ya Pak. Ya. Jadi kita dulu sempat rekrutmen dan ya itulah hebatnya Smart Friend, dia ngerekrut saat pandemi Pak kebetulan. Jadi waktu itu ada lowongan Smart Friend, daftar dan ya lolos alhamdulillahnya. Terus waktu MDP itu yang saya lakuin sih sebenarnya bagusnya gitu Pak. Jadi untuk modal saya menjadi AST dan kebetulan dipilih ASM itu saya semuanya udah pernah saya jabanin Pak. Udah pernah saya posisinya Jadi apa aja tuh? jadi MD pernah. Terus saya harus pasang-pasang semua. Jadi benar-benar rasanya teman-teman MD nih. Gimana cara dia nge-branding toko, cara nego ke toko dia biar mau di-branding. Nah, terus setelah itu saya juga pernah role sebagai SGS dan SDS. Jadi benar-benar tahu nih Pak cara jualan. Kita punya produk apa, terus kemudian kita tawarkan ke customer. Apa sih poin plusnya yang bisa bikin customer itu mau beli. Oke. Nah, lanjut lagi saya pernah menjadi SFA. Nah, SFA di situ benar-benar belajar cara distribusi barang Pak. Kita punya target berapa, ada di stok SFA berapa, harus keluar berapa, terus gimana cara jualan ke toko, ngasih tahu cuan-cuan ke toko dan produk-produk segala gitu sih Pak. Oke. Nah, setelah itu selama 6 bulan itu setelah lolos saya roles-nya sebagai ASC nih Pak. Bener-bener kan kalau ASC tuh kita bantu nge-cover semua ya Pak. Kita Ya. punya area sendiri, kita ngebantuin ASM, bener-bener nge-handle SGS, SDS, SFA, bener-bener semua kita harus pastiin semua sesuai target dan dengan cara yang bener. Oke. Gitu Pak. Nah, kemudian ketika bulan April Pak, bulan April kebetulan saya waktu itu ditawarin oleh Pak Anton dan RH saya waktu itu Pak Edo untuk dipromosikan sebagai ASM. Oh, gitu. Nah, karena saya merasa sebenarnya dibilang siap nggak siap juga sebenarnya nggak siap, belum siap sih Pak saya ngerasanya karena kan kebetulan saya belum ada setahun nih Pak jadi AST. Sedangkan saya masih punya banyak senior yang harusnya lebih dilihat duluan lah Pak. Tapi saya merasa kayaknya kalau kesempatan itu nggak mungkin datang 2 kali gitu Pak. Kalau saya takutnya saya nolak sekarang ya bisa jadi nggak akan ada kesempatan selanjutnya gitu. Benar. Nah, selagi saya diskusi ya setidaknya ketika saya akhirnya nanti lolos saya butuh bimbingan yang lebih karena saya anak baru dan ya mau nggak mau saya belum pernah di telco kan Pak. Jadi banyak banget yang harus saya pelajari. Nah, dari situ akhirnya saya memantapkan diri karena dari RH dan waktu itu greeter RH lah ya, store ya Pak. Nah, itu ya udah kita sambil berproses lah sambil belajar akhirnya saya memantapkan diri dan kebetulan ketika ada interview ada tes ASM lolos gitu Pak. Oke, berarti semuanya udah dicobain dari dia di MD, SFA, iya. sama SGS dan tahu lah gimana kesulitan Betul, di lapangan iya, betul, Pak. seperti itu ya. Nah, ini kan kamu satu-satunya nih wanita di Jabo 1. Nah, mungkin apakah ada rasa
minder atau rasa motivasi itu sendiri buat kamu. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya motivasinya sangat tinggi sekali ya Smart Frenzy. Coba kita tanya apakah dia ada minder sendiri atau semangat? Sebenarnya kalau dibilang cewek sendiri, saya baru ngeh pas Bapak ngomong. Jadi sebenarnya selama ini saya menjalani itu saya nggak pernah membedakan, karena kan konsepnya saya juga nggak mau didiskriminasi nih Pak. Jadi RA Kartini. Jadi RA Kartini. Konsepnya kan nggak mau didiskriminasi Pak. Oke, Nggak mau siap. ini cewek, ini cowok, nggak Ya. mau. Jadi ketika kita naik apa ya, saya cewek terus naik ya menurut saya ya itu fair-fair aja gitu. Ya. Dan kebetulan Smart Friend itu ngasih peluang yang sama kan Pak. Mau itu cowok, mau itu cewek, asalkan dia berpotensi ya why not gitu Ya. Pak. Jadi ya salah satunya juga ya mungkin seperti RA Kartini itu Pak, pengen menginspirasi bahwa bukan menginspirasi terus cewek harus gerak terus, enggak juga Pak, tapi ya berarti siapapun yang punya keinginan, siapapun yang mau ya kalau ada peluangnya kenapa enggak gitu Ya. Pak. Kalau dari saya sih motivasinya kayak gitu. Ya. Terus selain itu saya juga pengen apa ya Pak, selain masalah cewek juga ya kita bisa kok kerja bukan cuma jadi leader ya Pak. Di sales kan sebenarnya berat ya Pak, keras ini. Ini kayak lahan-lahan cowok-cowok sebenarnya kalau kita mau ngomongin cowok cewek, tapi kan pada faktanya ternyata semua bisa ngejalanin gitu Pak. Iya. Nah, tadi kan satu-satunya ASM wanita lah di Jambu 1. Nah, tantangan terberat nih. Kalau saya dulu pernah juga pegang klaster 8 Iya. ya. Daerahnya perkotaan, terus trafficnya high end lah ya. Nah, gimana tuh perasaannya mengelola klaster yang penuh dengan gedung-gedung tinggi, Gedung-gedung tinggi. ya kan? Seperti itu, gimana? Kalau dibilang tantangan pasti setiap area ada tantangannya ya Pak ya. Ya. Tapi karena kebetulan saya megang sini, saya akan ceritakan tantangan untuk saya Pak. Oke. Ada di Jakarta Selatan, dibilang kalau orang dengar oh Jakarta Selatan kayaknya enak gitu kan, Ya. which is gitu kan, Which is, literally at gitu, least, yoi. ya. Kan kayak gitu kan Pak. Cuman pada kenyataannya kan kita tidak menjual kemewahan ya Pak. Oh, iya. Kita menjual produk yaitu Smart Friend. Dibilang Smart Friend di sini nggak laku juga enggak. Tapi karena orang Jakarta Selatan itu dia tersupport semua area, semua provider Pak, bisa dibilang semua warna, mau merah, kuning, biru, semua Ya. tuh pasti pusatnya adalah Jakarta Selatan kan Ya. Pak. Otomatis kalau kita ngomong masalah sinyal, semua sinyal bagus di sini. Oke. Masalah program, semua program provider bagus di sini. Kayak itu adalah apa ya? Menjadi tempat yang harus mereka kuasain itu Jakarta Selatan. Jadi dibilang tantangannya berat banget Pak. Karena ada beberapa area di sini saya pegang 9 kecamatan Pak. Mungkin teman-teman lain bisa 50-an. Saya cuma 9 kecamatan tapi tantangannya luar biasa. Ada area-area nggak bisa di-attack. Contohnya kayak misalnya Pondok Pondok Indah, Pondok Indah, Kemang. Kemang itu toko kan Wah, gede-gede itu Pak. luar Iya. biasa itu. Bahkan kita ngelihat gerbangnya aja Oh, enggak. udah iya. Bisa jadi kita ditawarin kerjaan Pak di sana ya kan. Nah, itulah tantangannya Pak. Kalau untuk masalah dibilang sinyal ya kita nggak berat-berat amat karena kebetulan di sini disupport BTS juga paling banyak. Oke. Nah, tapi kan ketika disupport BTS paling banyak, maka targetnya besar juga Pak. Nah, jadi lebih ke tantangannya ke situ sih Pak. Banyak area yang benar-benar tidak bisa di-attack. Bukan karena kita nggak mau, tapi emang nggak bisa karena itu area eksklusif. Iya. Atau ya Bapak bilang tadi high end ke atas. Sebenarnya untuk ngakalin kita emang high denom kita lumayan sih Pak di Jakarta Selatan. Dibilang dibandingin area Jambu 1 lainnya, high denom kita emang bagus. Cuman ya itu tadi high denom aja kan nggak cukup Pak. Kita juga butuh substan tambahannya lebih banyak. Jadi tantangannya lebih ke situ. Apalagi customernya kalau saya lihat lebih kritis ya. Betul Pak. Lebih Betul. pintar maksudnya. Lebih pintar. Ya. Mereka tuh akan melakukan pembandingan Pak. Yang tadi saya bilang udah semua provider kuat. Nah mereka akan membandingkan. Oh Smart Friend segini. Kalau di area lain ada beberapa yang pernah saya tahu ya cerita dari teman-teman. Ketika ya promo bagus aja itu akan mengundang gitu. Benar. Nah di sini promo bagus aja nggak cukup gitu Pak. Mereka nggak bisa, lebih mending mereka ngeluarin 5.000 lebih banyak. Tapi secara experience-nya bagus. Secara ya kayak gitunya mereka pertimbangannya banyak lah Pak. Terus kemudian tantangan kita selanjutnya adalah untuk teman-teman direct selling. Ini pernah saya lakuin bersama teman-teman AST dan tim SDS juga Pak. Ketika kita nge-tag kan jam kerja kita sebenarnya siang ya Pak. Ya. Nah siang ini justru area-area kami itu semua kosong Pak. Karena rata-rata sebenarnya orang Jakarta Selatan itu perantau. Ya. Yang mana kalau namanya perantau ya pasti dia tujuannya bekerja mencari uang tuh Pak. Nah mereka semua keluar. Jadi rumah itu benar-benar kosong. Jadi kita nggak bisa door to door tuh benar-benar ngetok ada orang gitu susah banget Pak. Sedangkan kalau agak sore kemalaman dikit, mereka udah capek, udah nggak bisa diganggu. Itu adalah salah satu kendala sih Pak kalau di Jakarta Selatan. Tantangannya seperti itu ya. Oke, pertanyaan terakhir adalah plan-nya ke depan apakah cukup untuk menjadi jenjang ASM atau menjadi RH atau apa untuk kelas 8? Kelas 8 Seperti ya, itu. Pak.
Berarti saya bagi plan 2 ya Pak untuk, Oh iya, untuk diri saya pribadi, ya dan ya, untuk klaster. atau untuk klaster. Tapi saya ke klaster dulu ya Pak. Plan saya yang jelas kalau klaster itu saya ingin memastikan internal dulu Pak. Internal saya kuat, saya punya teman-teman ASC yang benar-benar kuat, nanti saya punya teman-teman leader yang kuat. Jadi menurut saya ketika suatu sistem itu jalan, mau saya ada nggak ada pasti semua akan tetap jalan Ya. gitu Pak. Jadi nggak akan ada ketergantungan satu sama lain karena masing-masing orang itu paham dengan tugasnya, dengan targetnya. Itu kan pinter bareng, kerja bareng, sukses bareng gitu Pak. Bener banget. Itu intinya plan kedepannya seperti itu. Nah, untuk diri saya sendiri kalau dibilang stop sampai ASM aja, ya enggak, pasti enggak Pak. Kalau dibilang pengen ke RH dan jenjang selanjutnya, ya pasti pengen dalam arti ya, namanya kita berkarir ya Pak. Kalau ditanya saya kerja tujuannya apa ya berkarir. Karena menurut saya dengan mengikuti karir ya mungkin saya nggak tahu karir saya akan lebih bagus di Smartfren atau di tempat lain. Tapi setidaknya ya yang saya kejar karir karena konsep saya ketika saya ngejar karir saya akan melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih baik lagi gitu Pak. Ya jadi dia pengen jadi yang lebih baik lah. Iya, Intinya seperti itu kan. Oke semua frenzy, sekian, terima kasih Mbak Siap. Thalia atas waktunya di tengah kesibukannya mengejar net ad yang positif ya. Iya, semoga ya Pak. Dan aktivasinya semakin tinggi di akhir tahun 2022 ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di podcast Eagle Institute berikutnya. Cayo. Oke. Ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng.